Setelah berakhirnya Perang Vietnam pada 1975, negara ini menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonominya. Sejak penerapan kebijakan Doi Moi pada 1986, Vietnam mulai bertransformasi menjadi ekonomi pasar. Reformasi ini membuka jalur bagi pertumbuhan pesat di sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan, serta meningkatkan hubungan Vietnam dengan pasar internasional. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini juga turut memengaruhi kehidupan sosial di Vietnam, dengan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol, jembatan, dan pelabuhan modern. Mobilitas barang dan jasa semakin lancar, sementara akses ke berbagai daerah di dalam negeri juga semakin mudah. Transformasi ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Vietnam yang sebelumnya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Seiring dengan perkembangan ekonomi ini, Vietnam menjadi tempat yang menarik bagi ekspatriat atau tenaga kerja asing, khususnya di kota-kota besar seperti Ho Chi Minh City dan Hanau. Biaya hidup yang relatif rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya, membuat Vietnam menjadi pilihan populer bagi ekspatriat yang mencari kualitas hidup baik dengan pengeluaran lebih terjangkau. Kehadirannya juga memberi kontribusi terhadap perkembangan budaya dan bisnis internasional di Vietnam, menciptakan suasana dinamis yang mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi negara ini. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Vietnam, seperti letak geografi, sosial, budaya, keindahan alam, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Vietnam terletak di Asia Tenggara, memanjang dari utara ke selatan, sepanjang sekitar 1.600 km. Negara ini berbatasan dengan Cina di utara, Laos dan Kamboja di barat, serta Laut Cina Selatan di timur. Luas wilayah Vietnam sekitar 331.210 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar keempat di Asia Tenggara. Letaknya yang sangat strategis membuat Vietnam memiliki keanekaragaman alam yang sangat luar biasa, mulai dari pantai yang eksotis hingga pegunungan yang menjulang tinggi, serta hutan lebat yang menyimpan kekayaan flora dan fauna. Keindahan alam Vietnam ini tidak hanya membuatnya menjadi destinasi wisata yang populer, tetapi juga mempengaruhi gaya hidup dan budaya masyarakatnya. Di sepanjang pesisir Vietnam, terdapat beberapa pantai yang sangat indah. Salah satu yang paling terkenal adalah Pantai Mai He di Da Nang, yang dikenal dengan pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih. Selain itu, Pantai Phu Quoc di bagian selatan negara ini juga menjadi tempat favorit untuk berlibur, dengan pemandangan laut yang menenangkan dan resor-resor mewah yang tersebar di sepanjang pantai. Selain pantai, terdapat juga dataran yang subur dan luas, seperti dataran Delta Mekong di selatan. Wilayah ini dikenal sebagai ruang dapur Vietnam, karena kesuburannya yang luar biasa. Delta ini adalah rumah bagi sistem sungai yang luas, dengan banyak cabang yang mengalir ke Laut Cina Selatan. Wilayah ini memiliki ekosistem yang kaya dengan flora dan fauna, serta menjadi pusat agrikultur dengan hasil utama seperti beras, kelapa, dan buah-buahan tropis. Kehidupan masyarakat di daerah ini sangat tergantung pada sungai, di mana banyak dari mereka menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari transportasi hingga perdagangan. Vietnam adalah negara dengan keanekaragaman etnis yang sangat kaya, terdiri dari lebih dari 50 kelompok etnis yang berbeda. Meskipun mayoritas penduduk Vietnam adalah etnis Kinh, yang membentuk sekitar 85% dari total populasi, keberadaan kelompok etnis minoritas lainnya memberikan warna yang unik bagi budaya Vietnam secara keseluruhan. Kelompok etnis Kinh ini tersebar di seluruh wilayah, terutama di kawasan dataran rendah dan kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. Selain etnis Kinh, Vietnam juga memiliki sejumlah kelompok etnis yang secara tradisional hidup di daerah pegunungan dan daerah perbatasan. Beberapa kelompok etnis minoritas yang paling terkenal di antaranya adalah Hmong, Thai, dan Khmer. Kelompok Hmong misalnya, banyak ditemukan di wilayah barat laut Vietnam,
terutama di daerah yang berbatasan dengan Cina dan Laos. Mereka terkenal dengan pakaian tradisional yang berwarna cerah dan teknik pertanian yang unik, seperti bercocok tanam di terasering pegunungan. Dalam kehidupan sosial, interaksi antar etnis di Vietnam seringkali berjalan harmonis, meskipun ada tantangan dalam hal kesetaraan akses terhadap sumber daya dan pembangunan. Pemerintah Vietnam telah berusaha untuk mempromosikan kesetaraan di antara berbagai kelompok etnis melalui kebijakan pendidikan, ekonomi, dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok minoritas. Namun, perbedaan budaya dan bahasa yang mendalam tetap ada, menciptakan dinamika sosial yang kompleks di Vietnam. Vietnam juga merupakan negara dengan latar belakang agama yang beragam, meskipun agama Buddha menjadi yang paling dominan. Mayoritas masyarakat Vietnam, sekitar 70 hingga 80%, menganut ajaran Buddha yang berakar dari ajaran Buddha Mahayana yang berasal dari Cina. Agama ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Vietnam, mulai dari praktik keagamaan, festival, hingga etika sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa agama di Vietnam tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dengan kehidupan sehari-hari, tetapi lebih sebagai bagian dari identitas dan tradisi yang mengikat masyarakat. Meskipun banyak orang yang mempraktikkan ajaran Buddha, mereka seringkali menggabungkannya dengan kepercayaan lokal dan praktik-praktik tradisional, seperti animisme dan penghormatan terhadap nenek moyang. Kepercayaan terhadap roh-roh leluhur sangat penting dalam kehidupan keluarga Vietnam, di mana banyak keluarga memiliki altar untuk menghormati leluhur mereka, dan hal ini dianggap sebagai bagian integral dari agama serta budaya mereka. Selain Buddha, agama Katolik juga memiliki pengikut yang signifikan di Vietnam, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan Buddha. Katolikisme masuk ke Vietnam pada abad ke-16 melalui misi dari bangsa Portugis dan berkembang pesat pada masa kolonial Prancis. Saat ini, sekitar 7 hingga 8% dari populasi Vietnam adalah penganut Katolik, dan agama ini memiliki pengaruh cukup besar di beberapa wilayah, terutama di selatan Vietnam, seperti di kota Ho Chi Minh. Kehidupan sehari-hari di Vietnam dipengaruhi oleh perpaduan antara tradisi yang dalam dan modernisasi yang cepat. Di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, kehidupan terasa dinamis dan penuh energi, dengan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Di jalan-jalan, kita bisa melihat lautan sepeda motor yang melaju cepat, yang menjadi alat transportasi utama di negara ini. Bagi banyak orang Vietnam, sepeda motor bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol kebebasan dan efisiensi dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Di sisi lain, kehidupan sehari-hari di pedesaan Vietnam memiliki nuansa yang sangat berbeda. Di daerah pedesaan, kegiatan utama sering berfokus pada pertanian, dengan banyak keluarga yang mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka. Kehidupan di desa cenderung lebih tenang, dengan ritme yang lebih lambat dibandingkan dengan hiruk-pikuk kota besar. Meski demikian, pengaruh modernisasi juga mulai terasa, dengan munculnya teknologi dan akses internet yang semakin meluas, meskipun tidak secepat di kota-kota besar. Biaya hidup di Vietnam tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Biaya sehari-hari, seperti makan, transportasi, dan akomodasi, relatif terjangkau, menjadikan Vietnam sebagai destinasi populer bagi ekspat dan wisatawan yang ingin hidup dengan biaya rendah. Di kota-kota besar seperti Ho Chi Minh City dan Hanoi, harga makanan di restoran lokal bisa sangat murah, dengan menu sederhana seperti po atau nasi goreng yang harganya berkisar antara 26.000 hingga 40.000 dong Vietnam, yang setara dengan sekitar 16.000 hingga 25.000 rupiah. Jika memasak di rumah, biaya bahan makanan juga cukup rendah, dengan harga sayur, daging, dan beras yang terjangkau. Akomodasi di Vietnam juga menawarkan berbagai pilihan, dari yang sangat terjangkau hingga mewah. Untuk tinggal di apartemen sederhana atau rumah kos di kota besar, biaya sewa bisa dimulai dari sekitar 3,5 juta dong Vietnam, untuk tempat kecil dan cukup sederhana, yang setara dengan sekitar 2 juta rupiah per bulan.
Namun, jika memilih untuk tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota, harga sewa bisa jauh lebih murah. Di sisi lain, untuk akomodasi mewah atau apartemen di pusat kota, harganya bisa jauh lebih tinggi, tergantung pada lokasi dan fasilitas yang ditawarkan. Transportasi di Vietnam sangat murah dan efisien, terutama dengan banyaknya pilihan transportasi umum dan sepeda motor pribadi. Biaya untuk naik bus atau kereta api biasanya sangat terjangkau, dengan tarif yang berkisar antara Rp3.000 hingga Rp15.000. Namun, sepeda motor adalah moda transportasi utama bagi banyak orang di Vietnam. Jika menyewa sepeda motor, biaya per bulan bisa sekitar Rp1.200.000 dong Vietnam atau sekitar Rp700.000. Selain itu, bahan bakar juga relatif murah, menjadikannya pilihan transportasi yang sangat ekonomis. Secara keseluruhan, biaya hidup di Vietnam sangat tergantung pada gaya hidup dan lokasi tempat tinggal. Untuk seseorang yang hidup secara sederhana, biaya bulanan bisa sangat rendah, sementara mereka yang memilih gaya hidup lebih mewah atau tinggal di kota-kota besar akan menghadapi biaya yang lebih tinggi. Namun, secara umum, Vietnam tetap menjadi salah satu negara dengan biaya hidup yang sangat terjangkau di kawasan Asia Tenggara. Meskipun biaya hidup di sini sangat murah, terdapat juga tantangan sosial dan lingkungan yang harus dihadapi oleh warga negara Vietnam saat ini. Isu ini cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Vietnam telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa, negara ini masih menghadapi beberapa masalah besar yang berkaitan dengan kemiskinan, polusi, serta dampak perubahan iklim. Salah satu tantangan sosial utama adalah kemiskinan. Meskipun Vietnam telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih ada sebagian besar populasi, terutama di daerah pedesaan dan daerah pegunungan, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang cepat di kota-kota besar tidak selalu merata. Masyarakat di daerah pedesaan seringkali tertinggal dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang pekerjaan. Di sisi lain, meskipun urbanisasi telah meningkatkan kualitas hidup di kota besar, meningkatnya jumlah penduduk di kota-kota ini juga menambah tantangan baru, seperti kemacetan lalu lintas dan meningkatnya biaya hidup. Polusi udara menjadi masalah besar di banyak kota-kota Vietnam. Ho Chi Minh City, Hanau, dan kota lainnya menghadapi tingkat polusi udara yang tinggi akibat pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor yang terus berkembang, serta pembakaran sampah yang tidak terkendali. Tingginya penggunaan sepeda motor di Vietnam turut berkontribusi terhadap masalah ini, karena kendaraan-kendaraan ini umumnya tidak dilengkapi dengan sistem pembuangan yang ramah lingkungan. Selain polusi udara, Vietnam juga menghadapi masalah pencemaran air dan limbah. Sungai-sungai besar seperti Sungai Mekong dan Sungai Red, yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, seringkali tercemar oleh limbah industri dan sampah plastik. Pengelolaan limbah yang kurang memadai di banyak daerah menyebabkan penumpukan sampah, yang mengancam ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian bagi banyak keluarga di sepanjang pesisir Vietnam. Secara keseluruhan, tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh Vietnam memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih intensif, mengingat pentingnya keberlanjutan dalam menjaga kualitas hidup penduduknya dan melindungi ekosistem yang ada. Pemerintah Vietnam harus mengelola pertumbuhannya dengan bijak, memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan kualitas hidup dan kelestarian alam yang menjadi sumber daya vital bagi generasi mendatang. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Vietnam, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Vietnam. 1. Di Vietnam, penghormatan terhadap leluhur sangat penting dalam budaya masyarakat. Setiap keluarga biasanya memiliki altar kecil di rumah untuk berdoa dan mempersembahkan persembahan kepada leluhur, terutama saat perayaan besar. Ritual ini melibatkan foto leluhur, dupa, dan makanan atau minuman sebagai tanda hormat. Tradisi ini tidak hanya mengenang yang telah meninggal,
tetapi juga mempererat hubungan dan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya rasa hormat terhadap keluarga dan sejarah mereka. 2. Sepeda motor adalah alat transportasi utama yang sangat dominan di Vietnam, terutama di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, dengan lebih dari 45 juta sepeda motor yang beredar di seluruh negeri. Kepraktisan dan biaya operasional yang lebih murah dibandingkan dengan mobil membuat sepeda motor menjadi pilihan utama bagi warga Vietnam. Sepeda motor tidak hanya digunakan untuk perjalanan pribadi, tetapi juga untuk mengangkut barang dagangan, bahkan hingga beberapa orang sekaligus, yang seringkali dimodifikasi untuk membawa beban lebih berat. Namun, meskipun sangat praktis, penggunaan sepeda motor juga menimbulkan tantangan, terutama terkait keselamatan dan polusi udara. Lalu lintas yang padat dan perilaku pengendara yang kadang sembrono seringkali menyebabkan kecelakaan, sementara emisi kendaraan bermotor memperburuk kualitas udara di kota-kota besar. Meskipun pemerintah telah berupaya mengurangi dampak ini dengan kebijakan tertentu, sepeda motor tetap menjadi simbol kehidupan urban yang penuh energi di Vietnam, mencerminkan dinamisme dan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sungai Mekong yang mengalir melalui Vietnam bagian selatan adalah salah satu sungai terpenting di Asia Tenggara, dikenal sebagai Sungai Sembilan Naga, karena banyaknya cabang yang membentang di wilayah delta. Sungai ini sangat vital bagi kehidupan penduduk setempat, baik sebagai jalur transportasi, sumber irigasi untuk pertanian, maupun sebagai tempat mencari nafkah bagi nelayan. Kehidupan di sekitar Sungai Mekong berlangsung hampir 24 jam, dengan aktivitas perdagangan yang ramai menggunakan perahu dan pasar terapung yang terkenal. Sungai ini menciptakan suasana dinamis di wilayah delta, yang tak pernah tidur karena selalu ada aktivitas yang berlangsung, menjadikannya pusat kehidupan yang berkelanjutan di Vietnam. 4. Perahu tradisional keranjang bundar Vietnam, yang dikenal dengan nama Tuyen Tung, adalah jenis perahu unik yang banyak ditemukan di sepanjang pesisir Vietnam, terutama di daerah pesisir seperti Quang Ngai dan Pha Huyen. Perahu ini berbentuk bundar dan terbuat dari bahan bambu yang dibungkus dengan rotan atau daun kelapa, memberikan kesan seperti keranjang besar. Desain ini memungkinkan perahu untuk bergerak dengan mudah di perairan dangkal dan berombak, yang sangat umum di sepanjang garis pantai Vietnam. Fungsi utama perahu keranjang bundar adalah untuk menangkap ikan dan melayani aktivitas nelayan di area yang lebih sempit dan berombak. Bentuknya yang bulat memberikan kestabilan lebih saat berada di laut, meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Perahu ini juga sangat efisien untuk digunakan di wilayah yang memiliki banyak kanal dan sungai sempit. 5. Vietnam adalah penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah Brasil, dengan kopi Robusta sebagai varietas utama yang banyak ditanam. Sejak diperkenalkan oleh penjajah Prancis pada abad ke-19, kopi Vietnam telah berkembang pesat, dengan kopi Robusta menjadi bahan utama dalam kopi instan yang diekspor ke berbagai negara. Salah satu minuman ikonik Vietnam adalah Café Suda, kopi susu es yang disajikan dengan cara khas menggunakan filter pin. Selain kopi Robusta, Vietnam juga mulai mengembangkan kopi Arabica untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sektor kopi memainkan peran besar dalam perekonomian negara, memberikan mata pencaharian bagi jutaan petani, meskipun tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga global terus dihadapi. 6. Di Vietnam, peraturan mengenai merokok di tempat umum sangat ketat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pemerintah menerapkan pembatasan merokok di ruang tertutup, transportasi umum, dan tempat wisata, dengan denda besar bagi yang melanggar. Area merokok di restoran dan kafe sering dipisahkan untuk kenyamanan pengunjung non-perokok. Selain itu, iklan rokok hampir tidak terlihat, dan produk rokok wajib mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kebiasaan merokok di kalangan masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua orang, termasuk wisatawan. 7. Jembatan Emas atau Golden Bridge, yang terletak di dekat Danang, adalah salah satu tempat wisata paling ikonik di negara ini. Jembatan ini terkenal karena penopang jembatannya yang berbentuk tangan raksasa yang tampak seperti sedang menopang jembatan yang melengkung di atas lanskap yang memukau. Diresmikan pada tahun 2018,
Jembatan ini memiliki desain yang unik dan telah menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Letaknya di area pegunungan Bana, jembatan ini menawarkan pemandangan spektakuler serta menjadi daya tarik wisata yang sangat populer, menjadikannya simbol kemajuan dan inovasi dalam pariwisata Vietnam. 8. Vietnam memiliki tradisi panjang dalam seni patung Buddha yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan spiritualitas masyarakatnya. Salah satu contoh mencolok adalah penggunaan batu alam untuk membangun patung-patung Buddha yang besar dan kompleks di berbagai kuil. Patung-patung ini seringkali dipahat dengan detail yang halus dan ditempatkan di lokasi-lokasi suci seperti di pagoda atau di puncak gunung. Batu alam, yang sering diambil dari daerah pegunungan Vietnam, memberikan kesan ketahanan dan kedalaman spiritual pada karya seni tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Vietnam menghargai dan menghormati warisan budaya serta ajaran Buddha. 9. Vietnam memiliki salah satu hutan mangrove terbesar di dunia yang terletak di wilayah delta Sungai Mekong di selatan negara. Hutan mangrove ini tidak hanya menjadi ekosistem yang sangat penting bagi alam, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat lokal. Mangrove adalah jenis pohon yang tumbuh di daerah pantai dengan kondisi tanah yang berlumpur dan sering terendam air asin. Di Vietnam, hutan mangrove tersebar di sepanjang pesisir, menciptakan habitat yang kaya akan biodiversitas. Salah satu hutan mangrove yang terkenal adalah hutan mangrove Can Gio, yang terletak di dekat Ho Chi Minh City dan telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. 10. Kehidupan malam di kota-kota besar Vietnam, seperti Ho Chi Minh dan Hanau, sangat dinamis dan penuh energi. Di kedua kota ini, malam hari bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan kesempatan bagi warga lokal dan wisatawan untuk menikmati berbagai kegiatan sosial dan hiburan. Meski Vietnam dikenal dengan budaya tradisional yang kental, kehidupan malam di sini menunjukkan sisi modernitas yang menggabungkan gaya hidup urban dengan nuansa budaya lokal yang unik. Di beberapa tempat, kehidupan malam berputar di sekitar berbagai bar, kafe, restoran, dan klub malam yang tersebar di hampir setiap sudut kota. Dari bar atap dengan pemandangan kota yang menakjubkan, hingga kafe jalanan yang ramai, tempat-tempat ini menyediakan suasana yang cocok untuk bersantai, bertemu teman, atau menikmati hiburan setelah seharian bekerja. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Vietnam. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.